my channel, T Channel. Jadi channel ini akan membantu kalian untuk belajar bahasa Inggris. Kalau pengen ngomong sama bule, oke, lihat channel ini ya. Simple present tense. Nah, hari ini kita akan belajar tentang simple present tense bersama saya, yaitu Miss Titis Moldiati. Oke, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Yang pertama, kita akan bahas tentang description atau deskripsi dari simple present tense itu apa. Apa sih simple present tense? Yaitu suatu bentuk kata kerja untuk menyatakan fakta, kebiasaan, atau kejadian yang terjadi pada saat ini. Bentuk kata kerja ini paling sering digunakan dalam bahasa Inggris. Jadi ini seperti tenses dasar dalam bahasa Inggris. Nah, yang kedua, when do we use simple present tense? Kapan sih kita bisa menggunakan simple present tense? Nah, yang pertama, ketika kita ingin mengatakan untuk tindakan yang berulang atau teratur pada periode waktu sekarang. Jadi kejadian yang berulang-ulang. Contohnya adalah I take the train to the office. Saya naik kereta menuju kantor. Nah, ini kan selalu diulang-ulang aktivitasnya. Yang kedua, the train to Berlin leaves every hour. Kereta menuju Berlin berangkat setiap jam. Nah, ini merupakan suatu kejadian yang berulang. Lalu yang kedua adalah untuk mengungkapkan fakta. Contoh pertama di sini adalah the president of the USA lives in the White House. Nah, presiden Amerika tinggal di Gedung Putih. Ini kan merupakan sebuah fakta. Kemudian contoh kedua adalah a dog has 4 legs. Nah, di sini juga merupakan sebuah fakta karena seekor anjing itu kan pasti punya 4 kaki. Yang ketiga, untuk menyatakan kebiasaan. Nah, di sini contohnya adalah I get up early every day. Saya bangun setiap pagi setiap hari. Ini merupakan sebuah kebiasaan. Kemudian contoh kedua adalah Carol brushes her teeth twice a day. Carol menggosok giginya 2 kali sehari. Nah, ini kan merupakan juga sebuah kebiasaan. Selanjutnya adalah untuk menyatakan sesuatu yang selalu terjadi. Contohnya, the Queen of England lives in Buckingham Palace. Ratu Inggris itu tinggal di Istana Buckingham. Nah, ini kan selalu terjadi karena dari turun-temurun pasti juga seperti itu. They speak English at work. Nah, ini kan juga selalu terjadi. Oke. Sekarang kita bahas tentang bagaimana rumusnya atau cara menyusun kalimat dalam simple present tense itu seperti apa. Nah, di sini ada beberapa cara. Ada kalimat positif, ada kalimat negatif, dan kalimat tanya. Untuk kalimat positif, nah, to be. Apabila kita ingin menggunakan to be untuk simple present tense itu hanya ada 3, am, is, are. Nah, itu juga penggunanya tergantung dari subjek.
ini selalu diikuti oleh adjektif, kata sifat, atau adverb atau kata keterangan. Nah, contohnya di sini adalah you are lucky. Nah, are itu diikuti oleh adjektif. Kemudian apabila kita ingin menggunakan verb, nah rumusnya mudah. Subjek, verb 1, kemudian ada tambahan SES atau IES. Nah, ditambah atau tidaknya itu juga tergantung dari subjek. Contohnya, I sleep late. Kemudian, he sleeps late. Untuk kalimat negatif, apabila kita ingin menggunakan to be, sebelum itu kalimat negatif kuncinya adalah ada kata not. Nah, untuk kalimat negatif apabila ingin menggunakan to be, rumusnya adalah subjek, kemudian to be-nya, kemudian tambah not, kemudian baru adjektif atau adverb. Contohnya di sini, you are not lucky. Kemudian apabila ingin menggunakan verb atau kata kerja, itu adalah subjek, kemudian don't or doesn't, kemudian ditambah verb 1. Don't atau doesn't-nya juga tergantung dari subjeknya, penggunaannya. Contohnya adalah I don't sleep late. He does not sleep late. Sedangkan untuk kalimat tanya, to be itu berada di depan, jadi sebelum subjek. Nah, caranya adalah to be dulu, kemudian ditambah subjek, kemudian baru ditambahkan adjective. Contohnya di sini, are you lucky? Nah, ini to be-nya di depan. Kemudian untuk verb do or does itu ditaruh depan, kemudian baru subjek. Nah, do does ini juga tergantung dari subjeknya. Contohnya adalah do I sleep late or does he sleep late. Nah, ini penjelasan lengkap tentang verb tambahan yang mendapat tambahan SES atau IES. Kapan sih dan bagaimana menggunakannya? Oke, di sini ada subjek, ya. Ada I, you, they, we, she, it. Khusus untuk I sampai we ini, ya, subjeknya itu diikuti oleh verb yang tidak diikuti oleh SES atau IES. Contohnya, I love him, bukan I loves him. Kemudian, you like Michael Jackson very much, bukan you likes. They always go home together, bukan they always goes home together. We watch a movie together every Friday, bukan we watches. Jadi verbnya itu tidak diikuti oleh SES atau IES. Nah, sedangkan untuk subjek he, she, it itu diikuti oleh verb yang diikuti oleh SES atau IES. Contohnya adalah he buys a new bag for his brother. He buys di sini diikuti ada tambahan S. Kemudian she goes to school every 6:30 a.m. She goes di sini mendapat tambahan ES. Kemudian it looks nice
diikuti atau ditambahkan oleh s, ditambahi oleh s. Nah, kalau yang ini penggunaan do or does atau don't or doesn't pada kalimat negatif. Kapan dan bagaimana sih menggunakannya? Nah, ini ada subjek seperti tadi. Oke, kita akan bahas tentang don't or doesn't dulu di kalimat negatif. Untuk subjek I sampai we ini itu menggunakan don't untuk kalimat negatif. Subject, don't, verb, and plus object. Contohnya adalah I don't like you, bukan I doesn't like you. Untuk subjek he, she, it itu menggunakan doesn't. Rumusnya ada di sini, subjek, kemudian doesn't, kemudian verb, baru object. Contohnya adalah he doesn't buy a new phone, bukan she don't buy a new phone. Nah, sekarang do or does pada kata-katanya atau kalimatannya. Do or does ini diletakkan di depan, seperti yang di slide sebelumnya. Nah, untuk subjek I hingga we ini menggunakan do, subjek, verb, object. Contohnya adalah do you like me, bukan does you like me. Sedangkan untuk he, she, it itu menggunakan does. Jadi does, subject, verb, and then object. Contohnya adalah does she buy a new phone, bukan do she buy a new phone. That's wrong. Jangan lupa untuk like, subscribe, sama komen ya. Bye bye, see you on the next video.